Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memberikan perintah kepada penembak jitu Israel. Isi perintahnya adalah tembak siapapun yang mendekati pagar dan membahayakan warga Israel. Dikutip dari Tribun News pada 13 Februari, perintah itu ditulis Ben-Gvir dalam laman media sosial X pada Minggu 11 Februari 2024. Ben-Gvir menyatakan bahwa siapapun yang mendekati pagar dan membahayakan warga negara Israel dan tentara Israel harus ditembak. Ini disebut adalah cara yang dilakukan di negara normal manapun. Maka Israel tidak boleh kembali ke insiden 7 Oktober 2023. Gvir bahkan menekankan bahwa buntut dari perintah itu, Israel tidak akan meminta maaf. Di satu sisi, menurut laporan media Israel, hal itu terjadi sebagai tanggapan terhadap Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Halevi, di mana perintah penembakan di daerah perbatasan diubah sesuai dengan instruksi petugas di lapangan setiap harinya. Rudal milik militer Yaman dikabarkan sukses menghantam kapal curah milik Amerika Serikat secara langsung. Bahkan itu menjadi satu penegasan di mana militer angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi Houthi masih akan melanjutkan blokade laut. Dikutip dari Tribun News pada 13 Februari, kabar itu dikatakan oleh juru bicara angkatan bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Ia mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat pada Senin 12 Februari di mana kapal curah Amerika Star Iris diserang di Laut Merah. Sari menyatakan bahwa kapal Amerika yang mengangkut minyak curah itu menjadi sasaran sejumlah rudal angkatan laut pasukannya. Bahkan Yahya Sari mengklaim bahwa serangan mengenai langsung kapal tersebut. Angkatan bersenjata Yaman menegaskan akan melanjutkan serangan-serangan dan blokade Laut Merah. Aksi itu dilakukan hanya demi mencegah kapal atau kapal Israel menuju pelabuhan Palestina yang diduduki sampai agresi terhadap jalur Gaza berhenti. Sari mengatakan pasukan Yaman tidak akan ragu untuk melakukan lebih banyak serangan sebagai respons terhadap kejahatan Zionis terhadap warga di jalur Gaza. Agresi Israel di kota Rafah telah terjadi. Imbasnya ada lonjakan korban di wilayah tersebut. Diketahui lantaran kekurangan ambulans, maka para medis mengalami kesulitan saat mengangkut korban luka. Dikutip dari Tribun News pada 13 Februari melansir dari Anadolu Agency, menyatakan bahwa kabar itu diutarakan oleh para medis Palestina. Ambulans mengalami kesulitan dalam mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Pasalnya jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat. Tidak hanya itu, jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban tersebut. Meskipun begitu, tim petugas medis terus berusaha mengangkut para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan dengan mayoritas adalah anak-anak. Saat ini, koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang dirawat sambil terbaring di tanah. 4 ekstremis Israel disebut telah mendapatkan sanksi dari pemerintahan Inggris. Dikabarkan pemberian sanksi itu mengikuti langkah dari pemerintah Amerika dan Kanada untuk membekukan aset dan larangan perjalanan. Dikutip dari Tribun News pada 13 Februari, kabar itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron pada Senin 12 Februari 2024. Di mana tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemukim ekstremis di tepi barat. Pemberian sanksi terhadap 4 ekstremis Israel tersebut terjadi lantaran ada tuduhan di mana mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Sehingga pemerintahan Inggris membekukan aset dan larangan perjalanan serta visa terhadap para pemukim ekstremis Israel tersebut. Selain itu, ia juga meminta agar Israel mengambil tindakan lebih kuat dan menghentikan kekerasan terhadap pemukim. Lanjut Cameron, ia menyatakan bahwa pemukim ekstremis merusak keamanan dan stabilitas bagi warga Israel dan Palestina.
Lusinan tentara Israel disebut telah berhasil dilenyapkan oleh perlawanan Palestina pada hari ke-129 perang. Sebanyak 10 tentara Israel diantaranya tewas lantaran meledak oleh alat peledak anti-personil dari Brigade Al-Qassam. Dikutip dari Al-Mayadin pada 13 Februari, kabar itu diumumkan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam pada 12 Februari 2024. Perlawanan Palestina terus melakukan serangan keras terhadap invasi pasukan Israel di jalur Gaza pada hari ke-129 agresi. Rinciannya, Al-Qassam melenyapkan 10 tentara Israel di kota Abasan dengan meledakkan alat peledak anti personil terhadap mereka. Kemudian Brigade Al-Quds menyergap pasukan Israel dengan peluru anti personil, peluru termobarik, dan senapan serbu hingga berimbas membunuh dan melukai anggota musuh. Lalu unit mortir Brigade Al-Quds juga menargetkan pusat komando dan kendali Israel yang didirikan di Khan Yunis. Pejuang Brigade Al-Mujahidin melancarkan serangan roket dan berhasil membunuh dan melukai pasukan Israel yang mengambil posisi di sebuah gedung yang sebelumnya telah disiapkan untuk diledakkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.